Hai readers, kembali lagi di sesi book review Perpustakaan SMA Kristen Gloria 1 bersama saya, Bu Sonia. Pernahkah kalian merasa khawatir atau cemas? Penulis buku Filosofi Teras, Henry Manampiring, pernah melakukan survei online dan mendapati 63 respondennya merasa cukup khawatir atau sangat khawatir akan kehidupan secara umum. Hal ini berarti 2/3 dari respondennya yang merasa khawatir. Memang tidak bisa dipungkiri, kehidupan di zaman sekarang ini begitu beragam, masalah dan tingkat kesulitannya. Bayangkan tiap hari kita bangun pukul 5 pagi, kemudian menerobos kemacetan sampai ke sekolah. Belum lagi di sekolah kita harus mengikuti 9 jam mata pelajaran dan penilaian yang sangat beragam. Ketika pulang, ada juga les dan juga belajar untuk ujian besok. Belum lagi di zaman sekarang ini, peer pressure dan paparan sosial media begitu mempengaruhi kita dan membuat kita khawatir. Hal-hal seperti itulah yang membuat hidup kita ini merasa penuh dengan emosi negatif yang menyebabkan kita ini menjadi stres. Lalu bagaimana cara mengatasi emosi tersebut? Hari ini Bu Sonia akan membahas salah satu buku self-development dari Perpustakaan SMA Gloria 1 yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini secara umum berbicara mengenai filosofi Stoa atau Stoicisme yang diusung oleh Marcus Aurelius, seorang filsuf dari zaman Yunani Romawi kuno di abad kedua Masehi. Seperti yang tadi disampaikan, banyak dari masyarakat ataupun kita sendiri sering mengalami kekhawatiran. Dan akhirnya kekhawatiran itu bisa mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berpikir bahwa kekhawatiran dalam hidup itu normal, tetapi buku ini mengajarkan bahwa kekhawatiran itu dapat kita kurangi kadarnya. Karena ternyata terbukti jika kekhawatiran secara berlebihan, perlahan-lahan dapat menghabiskan energi dan pikiran kita. Kita juga bisa menghabiskan uang ataupun waktu yang seharusnya kita bisa gunakan dengan baik. Kekhawatiran yang berlebihan juga bisa membuat diri kita ini stres dan akhirnya terpengaruh pada kondisi psikis dan fisik kita. Nah, di sini buku Filosofi Teras ini mengajarkan kepada kita untuk melihat sumber dari kekhawatiran itu dan mengolahnya dengan baik. Filosofi Teras atau filosofi Stoa ini merupakan aliran filsafat dari Yunani Romawi kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun. Namun bukan berarti filosofi ini ketinggalan zaman. Filosofi ini masih relevan di kehidupan kita sekarang ini. Maka dari itu, saya merekomendasikan buku ini untuk bisa dibaca oleh segala jenis usia. Filosofi Stoa ini bukanlah agama atau kepercayaan, melainkan lebih pada jalan hidup atau way of life. Dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai macam emosi negatif. Contohnya adalah ketika kita belajar untuk persiapan ujian. Kita belajar, kemudian kita menghadapi ujian dan mendapatkan hasil. Terkadang hasil tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, pada saat itu apa yang kalian bisa rasakan? Terkadang ada emosi negatif seperti kekecewaan atau kemarahan. Emosi negatif ini sebenarnya tidak salah atau bukan tidak masuk akal. Karena semua orang pasti memiliki emosi negatif. Tetapi di filosofi Stoa ini kita belajar untuk bisa mengendalikan emosi negatif tersebut. Tujuan dari filosofi Stoa adalah bagaimana untuk hidup sesuai atau selaras dengan alam dan hidup sebaik-baiknya sebagai seorang manusia. Ketika kalian membaca buku ini di bab keempat, kalian akan menemukan inti dari filosofi Stoa. Nah, hal ini terletak pada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Atau hal ini disebut dengan dikotomi kendali. Contohnya adalah hal-hal yang tidak bisa kendalikan seperti kekayaan, reputasi, opini orang lain, dan kesehatan. Sedangkan hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah opini kita, persepsi kita, dan pemikiran kita. Mengerti dikotomi kendali tidak membuat kita pasrah terhadap nasib ataupun juga cuek terhadap orang lain. Contohnya adalah ketika kita belajar sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa, kita memiliki banyak tanggung jawab. Kita belajar,
mengikuti ujian, mengerjakan tugas, dan menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Nah, tapi ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, di sini ketika kita mengalami atau kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, bukan berarti kita pasrah saja dan belajar dengan asal-asalan. Karena hal itu pada akhirnya akan mengakibatkan resiko yang tidak benar. Contohnya seperti nilai yang buruk ataupun tidak naik kelas. Nah, selain dikotomi kendali, buku ini juga mengajarkan trikotomi kendali, yaitu ada hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan. Contohnya adalah belajar tadi. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita belajar, time management, dan juga kemampuan yang kita asah setiap hari. Tetapi ada yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah penilaian dari guru, hasil-hasil yang kita dapatkan dari tes ataupun ujian. Nah, di sini kita perlu bijak dalam menghadapi situasi tersebut. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa membedakan kedua ataupun ketiga dari kondisi tersebut. Nah, di sini kita harusnya fokus terhadap internal kita, apa yang bisa kita atur, apa yang bisa kita kendalikan, dan menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengelola interpretasi dan persepsi kita. Seringkali dalam berbagai peristiwa yang kita alami, ada penilaian yang secara tidak langsung muncul dari diri kita. Penilaian yang keliru bisa menyebabkan emosi negatif yang tadi kita bicarakan. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Filosofi Stoa ini mengajarkan kita untuk mengelola emosi negatif tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan pedoman STAR, Stop, Thinking and Assess, dan juga Respond. Stop berarti kita perlu diam sejenak ketika kita menyadari bahwa ada emosi negatif yang keluar dari diri kita. Kemudian kita perlu berpikir dan menilai apakah emosi tersebut berkaitan dengan fakta ataupun opini personal dari kita. Jika kita belajar dari filosofi Stoa, kita bisa menganalisisnya dengan mempertimbangkan apakah emosi tersebut berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan ataupun hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, setelah kita bisa memikirkannya secara rasional dan juga mengamati situasi yang terjadi, kita bisa memberikan respon yang sesuai. Pemilihan kata kita juga akan lebih baik dan tindakan kita juga akan lebih selaras dengan alam. Di dalam buku ini, kita juga belajar untuk mengelola kekhawatiran dan kecemasan yang ada dalam diri kita. Seringkali apa yang kita khawatirkan tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi santai saja, tidak perlu memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Melainkan fokuslah kepada apa yang bisa kita kendalikan dan juga tindakan kita. Nah, dengan demikian kita belajar untuk tetap bersyukur. Kita belajar untuk merasa cukup dan tidak mengingini segala sesuatu dengan berlebihan. Di dalam buku ini kita mengenal suatu istilah yang disebut dengan amor fati, yaitu cintailah apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi saat ini. Filosofi teras juga sangat menaruh perhatian pada hubungan antar sesama manusia. Marcus Aurelius percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia memiliki kehidupan sosial dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, buku ini mengajarkan kita untuk tidak gampang tersinggung dan tidak memicu kemarahan yang bersifat merusak. Melainkan kita diingatkan untuk jujur kepada sesama, membangun orang lain, dan memiliki sikap toleransi. Kita juga perlu untuk menggunakan waktu kita agar kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang yang membangun hidup kita untuk menjadi lebih baik. Ketika kita melihat masalah dunia, kita tidak boleh berpangku tangan, namun kita bisa mengambil peran dan kita bisa berpartisipasi. Banyak hal yang awalnya di luar kendali saya, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi di dalam kendali kita. Pada akhirnya, filosofi Stoa ini adalah suatu buku yang bisa dibaca oleh segala usia, karena
pandangan dan cara hidupnya tidak terbatas oleh waktu. Di zaman modern dengan tingkat stres yang sangat tinggi, buku ini mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh dan memiliki mental yang kuat. Buku ini dapat dibaca dari segala usia dan juga tidak lekang oleh waktu. Mulai dari milenial sampai Gen Z bisa membaca buku ini, karena buku ini memberikan kita insight yang sangat bagus mengenai kehidupan. Buku ini juga masih relevan dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hanya berpangku tangan, melainkan kita juga perlu untuk berusaha dan bekerja. Namun di akhir, kita tidak perlu khawatir, namun kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita perlu memiliki pengharapan bahwa hidup kita akan baik-baik saja di tangan Tuhan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk membaca buku ini. Buku ini bisa dipinjam di perpustakaan SMA Kristen Gloria 1. Akhir kata, sampai jumpa dan selamat membaca. Tuhan Yesus memberkati.